Diam-diam Brahma Wiraloka menyembunyikan sepasang kerisnya ke dalam sebuah gua kecil yang tidak dipakai, menutup gua dengan batu, dan menanam rumput alang-alang di depannya. Kitab tenaga dalam 3 elemen yang sudah ia hafal di luar kepala isinya itu dibakarnya. Semua ini ia lakukan tanpa sepengetahuan 18 orang itu, yang kini sibuk mengumpulkan lagi 10 keranjang akar dan daun obat yang sebelum waktu penyetoran tiba, agar tidak jatuh korban lagi di antara mereka. 3 purnama kemudian, ketika 10 buah keranjang itu disiapkan di tempat biasa, dan 18 orang itu berlutut menanti datangnya burung-burung Raja Wali yang hendak mengambil keranjang-keranjang itu. Brahma Wiraloka telah berada di dalam sebuah di antara keranjang obat yang tertutup. Diam-diam dia telah memasuki keranjang yang telah ia keluarkan isinya, dan hal ini dapat ia lakukan karena ia memaksa mereka untuk diperbolehkan membantu mereka ketika ia menyusul mereka ke hutan. Brahma Wiraloka memiliki jiwa petualang yang besar, yang tumbuh dengan cepat semenjak dia diajak oleh mendiang Senpanu ke muara Sungai Junrung, dan banyak mengalami hal-hal yang aneh, dan melihat tokoh-tokoh pendekar yang luar biasa. Dia telah melihat tokoh-tokoh Pulau Dedemit, bahkan dia tahu bahwa ketika kecil, orang-orang Pulau Dedemit ikut pula memperebutkan dirinya. Hal ini hanya berarti bahwa di antara ayahnya dengan pimpinan Pulau Dedemit tentu ada hubungannya. Karena ibunya seorang tokoh perguruan awan, tentu tidak mempunyai hubungan dengan Pulau Dedemit. Kini, mendengar bahwa bocah yang angkuh dengan burung-burung Raja Wali besar itu datang dari Pulau Dedemit, timbul niat di hatinya untuk ikut ke Pulau Dedemit, di mana dia akan menegur cara mereka mengumpulkan obat-obatan dengan memeras dan menekan bekas-bekas patriot atau pejuang itu. Tentu saja Brahma Wiraloka tahu bahwa perbuatannya amat berbahaya bagi keselamatannya. Namun dia sama sekali tidak merasa takut kalau bocah sombong dan angkuh itu berani menunggang di punggung Raja Wali. Mengapa dia tidak berani diterbangkan dengan bersembunyi di dalam keranjang akar obat? Jantung Brahma Wiraloka berdebar keras ketika menanti di dalam keranjang, khawatir kalau ada di antara 18 orang itu yang mencarinya dan ada yang memeriksa keranjang. Akan tetapi hatinya lega melihat dari celah-celah keranjang bahwa ke-18 orang itu berlutut menunduk kepala, sama sekali tidak memperhatikan 10 buah keranjang yang kini terisi penuh semua. Tiba-tiba terdengar suara lengkingan nyaring yang tersusul suara kelepak sayap di atas pohon-pohon. Burung-burung itu telah datang. Brahma Wiraloka cepat merendahkan tubuhnya dan menutupi kepalanya dengan daun-daun obat. Jantungnya berdebar tegang. Burung Raja Wali yang ditunggangi anak laki-laki itu seperti biasa terbang rendah di atas keranjang-keranjang itu, dan anak laki-laki itu memeriksa isi keranjang dari tutup yang berlubang-lubang. Kemudian kelepak sayap terdengar makin keras. Burung Raja Wali mulai menyambar dan membawa terbang keranjang-keranjang itu. Keranjang di mana Brahma Wiraloka bersembunyi mendapat giliran terakhir. Hatinya lega bercampur tegang ketika ia merasa tubuhnya terangkat dan terayun-ayun. Merasa betapa tubuhnya membubung tinggi. Agak pening juga rasa kepala Brahma Wiraloka dan perutnya terasa mual hendak muntah. Akan tetapi kalau teringat kepada anak yang menunggang Raja Wali terbang, ia menguatkan hatinya dan menggigit bibir. Entah berapa lama dia diterbangkan dan kini dia tidak merasa pening atau mual lagi, agaknya dia sudah mulai biasa. Kalau dahulu ia terbang sendiri di atas tebing tidaklah begini mengerikan karena dia dapat melihat sekelilingnya, tidak seperti sekarang mendekam di dalam keranjang. Tiba-tiba ia mendengar suara keras sekali dan baru ia ketahui bahwa Raja Wali yang menggondol keranjang itulah yang mengeluarkan suara keras. Dia mendengar pula pekik Raja Wali lain dan lapat-lapat mendengar suara 2 orang saling memaki. Brahma Wiraloka terheran-heran, bagaimana mungkin di angkasa ada 2 orang bercekcok. Saking herannya, ia membuka tutup keranjang dan betapa kagetnya saat menyaksikan pemandangan yang amat hebat. Di angkasa itu, anak laki-laki yang angkuh dari Pulau Dedemit sedang bertanding melawan seorang anak perempuan sebaya yang menunggang seekor burung Garuda putih yang besar. Mereka berdua sama-sama memegang keris dan bertanding mati-matian sambil saling memaki. Juga burung Garuda itu membantu penunggang masing-masing, saling bertempur mempergunakan cakar dan paruh. Tiba-tiba Brahma Wiraloka teringat. Burung Garuda putih itu serupa benar dengan burung tunggangan pendekar tongkat naga Puspa. Bukankah dahulu pendekar sakti mencari muridnya, murid perempuan? Agaknya perempuan inilah murid pendekar tongkat naga Puspa. Perasaan kagum dan sukanya
terhadap pendekar itu otomatis tertumpah kepada murid perempuan pendekar itu. Apalagi lawan anak perempuan itu adalah anak laki-laki yang angkuh dan yang dibencinya. Dia sampai lupa menutupkan kembali tutup keranjang. Lupa bahwa keranjang yang didudukinya itu dicengkeram oleh kaki Raja Wali yang besar dan kuat. Dan dia asyik menonton pertandingan sambil mendengarkan percekcokan mulut. Agaknya kedua anak itu sama-sama galak dan pandai memaki. Iblis cilik. Raja Walimu akan mampus oleh Garudaku seperti juga engkau akan mampus di tanganku. Bentak anak perempuan itu. Ah, kau perempuan kuntilanak. Hanya galak dan main gertak saja, kerisku akan membuat kau terguling dan tubuhmu akan hancur gepeng terbanting ke bawah. Mampuslah. Anak perempuan itu tiba-tiba mengangkat tubuhnya, tangan kiri mencengkeram bulu leher Garudanya, kerisnya menusuk dengan dahsyat. Karena tubuhnya kondong ke depan, maka serangannya itu amat hebat, mengarah tenggorokan lawan. Tranggaknya. Anak laki-laki itu menangkis, akan tetapi keris di tangan anak perempuan itu secara aneh dan cepat sekali menyeleweng dari atas membesut melalui keris lawan dan langsung menikam dada. Celaka. Anak laki-laki itu berteriak. Ia lalu menggerakkan tubuhnya meloncat ke kanan. Dalam kegugupannya menghadapi serangan maut itu, dia lupa bahwa dia duduk di atas punggung Raja Walinya yang sedang terbang. Maka ketika ia meloncat ke kanan, otomatis tubuhnya melayang jatuh dari punggung Raja Wali. Betapapun bencinya terhadap anak laki-laki yang angkuh itu, hati Brahma Wiraloka merasa ngeri, juga menyaksikan tubuh anak itu terguling jatuh dari atas punggung Raja Wali. Padahal, tanah di bawah sedemikian jauhnya, hampir tidak tampak teraling awan. Akan tetapi anak laki-laki itu ternyata hebat, tenang dan cekatan, juga Raja Wali tunggangannya, sudah terlatih cepat ia menggerakkan tangan dan berhasil memegang kaki Raja Wali dengan tangan kirinya. Melihat ini, anak perempuan itu marah dan kembali mendoyongkan tubuh ke depan untuk menusukkan kerisnya sambil bergantungan kepada kaki Raja Walinya. Anak laki-laki itu menangkis. Cering. Sepasang keris bertemu dengan kerasnya sehingga bunga api berpijar. Melihat kemenangan majikannya, Garuda Putih itu kelihatan bersemangat. Paruhnya menghunjam ke arah kepala Raja Wali. Raja Wali cepat mengelak. Akan tetapi paruh Garuda itu masih mengenai pinggir sayapnya, sehingga banyak bulu burung Raja Wali membodol dan berhamburan melayang. Raja Wali memekik dan terbang menjauh, dikejar oleh burung Garuda. Agaknya melihat kawannya bertempur, Raja Wali yang mencengkeram keranjang Brahma hendak membantunya. Ketika Garuda Putih itu kembali menerjang Raja Wali yang kini sudah diduduki lagi punggungnya oleh anak laki-laki yang kelihatan marah sekali. Raja Wali yang membawa Brahma Wiraloka menerkam dari belakang, menggunakan kaki kiri dan paruhnya karena kaki kanannya mencengkeram keranjang terisi Brahma. Garuda Putih tak sempat menghadapi lawan dari belakang ini karena pada saat itu dia harus menghadapi serangan balasan lawannya yang marah. Melihat ini, anak perempuan itu memutar kerisnya menusuk ke arah Raja Wali kedua. Burung Raja Wali ini menggerakkan paruhnya menangkis. Terang. Ayah, dot kerisku. Anak perempuan itu berteriak marah dan kaget karena kerisnya terpental, terlepas dari tangannya dan melayang turun lenyap di telan awan. Kini burung Garuda itu memekik-mekik siap menghadapi penggeroyokan dua ekor burung Raja Wali. Setiap ada lawan mendekati, kedua kakinya menerjang secepat kilat dan tentu berhasil merontokkan beberapa helai bulu lawan. Menyaksikan kegarangan Garuda ini, kedua ekor burung Raja Wali hanya terbang mengelilingi dan mengancam. Kini anak laki-laki itu tertawa-tawa mengejet kepada anak perempuan yang sudah tak bersenjata lagi. Ah, kuntilanak kecil. Engkau telah terkurung sekarang. Mana kegaranganmu tadi? Ayo bersumbarlah sekarang. Ah, engkau tahu rasa sekarang. Apa kau kira semua orang takut kepada penghuni Pulau Naga Salju? Ah, mukamu sudah pucat. Betapapun juga, wajahmu manis sekali. Jika kau menyerah dan ikut bersamaku ke tempatku, aku akan menjamin bahwa engkau akan diampuni. Akan tetapi untuk itu aku minta upah dan balas jasa, tidak sukar. Asal engkau kelak suka berlutut dan mengangguk-angguk 8 kali di depan kakiku, menyebut aku kakang yang baik, lalu membiarkan aku mencium kedua pipimu, engkau bahkan akan kujadikan sahabatku dan tutup mulutmu yang busuk. Berani engkau memandang rendah Pulau Naga Salju. Biar aku mati, guru tentu akan mencarimu dan merobek mulutmu, serta membunuhi semua nenek moyangmu.
Kalau engkau tidak begitu pengecut untuk menyebutkan nama dan tempatmu. Gadis cilik itu terpaksa harus miringkan tubuh dan mencengkeram bulu leher burungnya ketika burungnya terserang dari atas bawah dan menukik miring untuk menghindarkan diri dan balas menyerang. Sebuah tusukan dari anak laki-laki itu berhasil dia tangkis dengan tendangan mengarah pergelangan tangan, namun anak laki-laki itu sudah cepat menarik kembali tangannya sambil menyeringai. Ah, kematian sudah di depan mata, engkau masih menyombongkan Pulau Naga Salju, dan engkau menyombongkan pendekar tongkat naga puspa, majikan Pulau Naga Salju, tentu dia gurumu bukan? Ah, tunggu saja, nanti pimpinan kami akan membasmi seluruh penghuni Pulau Naga Salju, termasuk pendekar tongkat naga puspa. Keparat sombong. Aku tahu sekarang, engkau tentu seorang di antara anggota perguruan naga taksaka yang sombong. Hehehe, boleh kau terka, bocah manis. Engkau tidak akan tahu. Dia dari Pulau Dedemik. Tiba-tiba Brahma Wiraloka tak dapat menahan kemarahannya lagi, sehingga ia lupa diri dan berteriak, "Ahan!" Kini anak laki-laki itu memandang dan baru tahu bahwa keranjang terakhir itu bukan berisi akar dan daun obat, melainkan terisi seorang anak laki-laki. "Kau siapa?" Sementara itu anak perempuan itu tersenyum mengejek, "Ahan, kiranya engkau adalah keturunan orang-orang buangan itu, pantas seperti iblis." Brahma Wiraloka yang kini tidak meragukan lagi bahwa gadis cilik itu tentulah murid pendekar tongkat naga puspa yang dikaguminya, ketika melihat betapa pengeroyokan 2 ekor Raja Wali membahayakan Garuda dan gadis cilik itu, segera menggerakkan tangan menghantam ke arah perut Raja Wali yang membawa keranjangnya, buket. Pukulan Brahma Wiraloka di luar tahunya, kini berbeda dengan pukulannya sebelum ia mempelajari tenaga dalam 3 elemen. Tenaga dalamnya bertambah kuat sekali berkat bertelanjang selama setengah tahun, dan mempelajari ilmu kanuragan yang mukjizat. Begitu terkena hantaman ini, Raja Wali memekik dan otomatis cengkeramannya pada keranjang itu terlepas, dan tubuh Brahma Wiraloka ikut meluncur ke bawah dengan kecepatan yang membuat ia sukar bernapas. Akan tetapi Raja Wali itu sendiri yang sudah terluka, dan terkejut oleh pukulan Brahma Wiraloka, segera kabur terbang secepatnya, ditinggalkan kawannya. Burung Raja Wali pertama menjadi jeri. Juga anak laki-laki itu agaknya menjadi jeris. Setelah rahasianya terbuka, maka ia menyuruh burungnya terbang pergi meninggalkan burung Garuda dan anak perempuan yang menungganginya. Anak perempuan itu terbelalak penuh kengerian dan berusaha mengikuti keranjang terisi anak laki-laki yang jatuh dengan pandangan matanya. Akan tetapi jatuhnya keranjang itu terlampau cepat dan sudah lenyap ditelan awan. Maka ia menggerakkan pundaknya dan menyuruh Garudanya terbang pergi juga dengan cepat sekali. "Bibi Garuda Salju, bawa aku pulang ke Pulau Naga Salju. Sudah terlalu lama kita pergi, aku khawatir ayah akan marah sekali kepadaku." Bisik anak perempuan itu kepada Garudanya. Anak itu, tepat seperti dugaan Brahma Wiraloka, adalah Kartika, keponakan yang menjadi anak dan juga murid dari Jambu Nada atau pendekar tongkat naga puspa, majikan Pulau Naga Salju. Anak ini telah dibawa oleh Jambu Nada ke Pulau Naga Salju di mana dia digembleng oleh pendekar itu sebagai muridnya. Karena dia amat disayang oleh pamannya, yang juga menjadi ayah angkat dan gurunya. Dan karena semua penghuni Pulau Naga Salju juga sayang dan takut kepadanya, maka Kartika memiliki watak yang agak manja, sehingga dia berani meninggalkan Pulau Naga Salju di luar tahu Jambu Nada. Hal ini adalah karena dia selalu dilarang untuk meninggalkan pulau dan memang anak yang ditekan dan dilarang. Biasanya setelah agak besar akan berontak, karena larangan itu justru menimbulkan daya tarik dan gairah untuk mengetahui bagaimana macamnya dunia di luar Pulau Naga Salju. Kartika menunggang Garuda betina putih, meninggalkan pulau untuk melihat-lihat. Garuda itu terbang menuju ke timur laut. Akan tetapi, karena dia merasa lelah setelah bertempur, tanpa diperintah, setelah setengah hari lamanya, dia menukik turun dan hinggap di atas karang dekat laut untuk istirahat. Burung ini biarpun terlatih dan kuat sekali, namun dia tetap seekor binatang yang bergerak menurutkan kebutuhan tubuhnya. Dia merasa lelah dan harus beristirahat sebelum melanjutkan penerbangan ke Pulau Naga Salju yang jauh. Karena lelah kedua-duanya, baik Garuda itu maupun Kartika tidak tahu bahwa dari depan tampak 2 titik hitam yang terbang cepat sekali. Ketika Kartika melompat turun dari punggung Garudanya, 2 titik hitam itu telah berada di atas dan ternyata itu adalah 2 ekor burung Raja Wali, ditunggangi oleh anak laki-laki bekas lawannya tadi.
Sedangkan yang seekor lagi ditunggangi oleh seorang wanita yang cantik sekali. 2 ekor Raja Wali itu meluncur turun, dan tak lama kemudian hinggap tak jauh dari situ. Melihat bekas lawannya, Garuda Putih memekik dan menerjang maju. Akan tetapi wanita itu menggerakkan tangan, dan tampak berkelebat bayangan hitam kecil panjang yang menyambut tubuh Garuda. Di lain saat, Garuda itu telah terbelenggu kedua kaki dan paruhnya, sehingga tidak mampu bergerak. Hanya kedua sayapnya saja bergerak-gerak dan tubuhnya meronta-ronta. "Diam engkau!" Wanita cantik itu tiba-tiba mencelat ke dekat Garuda. Sekali tangannya menotok burung itu rebah miring tak mampu menggerakkan kedua sayapnya lagi. "Setan! Kau apakan burungku?" Kartika marah sekali dan melangkah maju dengan kedua tangan terkepal. "Inikah anak perempuan itu?" Wanita cantik itu bertanya kepada anak laki-laki yang cepat mengangguk. "Dialah kuntilanak kecil itu, biar aku membunuhnya." Berkata demikian, anak laki-laki itu sudah menerjang maju dengan kerisnya, menusuk dada Kartika yang cepat mengelak, dan mengirim tendangan, yang juga dapat dilakukan oleh anak laki-laki itu. "Engkau setan iblis cilik kurang ajar. Kau kira aku takut padamu? Biar kau bawa semua penghuni Pulau Dedemit ke sini, aku tidak takut." Kartika balas memaki dan kini biarpun bertangan kosong, dia menerjang maju dengan ganas dan dahsyat. Setelah turun dari punggung burung, barulah ia tahu bahwa anak laki-laki itu lebih muda darinya, maka keberaniannya makin membesar. Masa dia takut terhadap anak kecil? Ilmu kanuragan Kartika saat itu sudah mencapai tingkat hebat juga berkat gembelengan ayah angkat atau gurunya. Selain mewarisi ilmu kanuragan tinggi, juga dia memiliki tenaga dalam yang jauh lebih kuat daripada lawannya, di samping gerakan peringan tubuhnya yang membuat tubuhnya ringan dan gesit. Biarpun lawannya memegang keris, namun setelah bertanding 30 jurus yang ditonton wanita cantik penuh perhatian, kini dia mulai mendesak terus sedangkan anak laki-laki itu sibuk memutar-mutar keris menjaga diri dari serangan yang datang bertubi-tubi dari segala jurusan itu. "Mundur kau!" Tiba-tiba wanita cantik itu mendorongkan tangannya dan tubuh Kartika terpental ke belakang. Kartika marah sekali, "Engkau siluman!" Dan ia maju lagi, akan tetapi tubuhnya tidak dapat maju, seolah-olah ada dinding tak tampak yang menghadang di depannya. Ia mencoba melompat mundur, juga tidak berhasil. Tubuhnya telah dikurung hawa yang amat kuat, yang tidak memungkinkan dia lari kemanapun juga. "Bocah liar, apakah engkau murid Jambu Nada, pendekar tongkat naga puspa itu?" Wanita itu bertanya, suaranya dingin sekali.